Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Dia Hasnalaili dari Pendidikan Kimia 2C dengan nomor induk mahasiswa 2008676050 akan melakukan pembahasan soal UAS Kimia Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Julia Maria MPD. Nah, berikut ini pembahasan soalnya. Nomor 1, seperti yang terlihat di slide, gambar berikut menunjukkan laju dekomposisi dari H2O2 terhadap waktu. Persamaan reaksi dekomposisi H2O2 itu 2H2O menjadi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Berdasarkan data, V sesaat dari dekomposisi H2O2 di T11,1 jam yaitu 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Nah, rumus laju reaksi dari H2O2 itu min delta konsentrasi H2O2 per delta T sama dengan 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Pertanyaannya, berapa laju saat dari pembentukan H2O dan O2? Pembahasan. Reaksi dekomposisi H2O2 itu 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Di sini ada perbandingan koefisien, 2 untuk H2O2, kemudian 2 untuk H2O, dan 1 untuk O2. Seperti yang diketahui dari data di soal, yaitu T11,1 jam, V sesaat H2O2 pada saat itu adalah 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Kemudian untuk rumus laju reaksi H2O2 itu min 2 min delta konsentrasi H2O2 per delta T. Yang ditanya itu V sesaat dari H2O dan O2. Untuk mencari V sesaat digunakan perbandingan koefisien. Nah, dari persamaan reaksi diketahui perbandingan koefisien yaitu koefisien H2O sama dengan 2, koefisien H2O2 sama dengan 2 dikali dengan V dari zat yang telah diketahui yaitu H2O2, sehingga V saat H2O sama dengan 2/2 kali 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Menjadi 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Untuk V sesaat dari O2, yaitu sama, caranya itu menggunakan perbandingan koefisien, itu koefisien zat yang dicari bagi koefisien zat yang sudah diketahui kali V dari zat yang sudah diketahui. Sehingga 1/2 kali 3,2 kali 10⁴ mol per liter hour. Dan jawabannya adalah 1,6 kali 10⁴ mol per liter hour. Nomor 2, ini tentang laju reaksi, yaitu ozon di atmosfer habis bereaksi dengan nitrogen oksida. Laju reaksi nitrogen oksida dengan ozon adalah faktor penting dalam menentukan seberapa signifikan reaksi ini dalam pembentukan lubang ozon di Antartika. Salah satu reaksi tersebut adalah kombinasi oksida nitrat NO dan ozon O3. Reaksi ini telah dipelajari di laboratorium dan data laju pada 25 derajat sebagai berikut. Tentukan hukum laju dan konstansa lajunya. Nah, hukum laju reaksi itu rumusnya V sama dengan K kali konsentrasi zat 1 pangkat order reaksi zat 1 kali konsentrasi zat 2 pangkat order reaksi zat 2. Nah, untuk mencari hukum laju reaksi itu yang pertama kita harus mencari order reaksi dari kedua zat. Nah, zat yang pertama adalah zat NO. Untuk mencari order reaksi zat NO itu menggunakan data 4 dan 5. Kenapa menggunakan data 4 dan 5? Karena pada data 4 dan 5 konsentrasi O3 itu besarnya sama. Nah, karena ini perbandingan, jadi kita bandingkan laju reaksi V4 banding V5 kali K sama dengan K dikali konsentrasi NO data 4 pangkat order reaksi X per K kali konsentrasi NO data 5 pangkat X dikali dengan
konsentrasi O3 dari data 4 pangkat Y dan konsentrasi O3 dari data 5 pangkat Y. Nah, kita masukkan angkanya 3,96 kali 10 4 bagi 5,94 kali 10 6 K kali 2 kali 10 pangkat X per K kali 3 kali 10 pangkat X kali 9,1046 pangkat Y per 9 kali 10 Y. Nah, untuk K ini kita bisa coret, hilangkan. Ini bisa kita coret karena sama. Nah, setelah dibagi ternyata hasilnya 0,67 dan di sebelah kanan juga 0,67 pangkat X, sehingga order reaksi X adalah 1. Mencari order dari ozon atau O3 menggunakan data 2 dan data 3. Kenapa pakai data 2 dan 3? Karena konsentrasi NO di data 2 dan data 3 adalah sama, sehingga perbandingannya seperti berikut. Kita bisa langsung masukkan V2 banding V3. 1,32 kali 10 4 bagi 1,98 kali 10 4 sama dengan K kali 1 kali 10 pangkat X, K kali 10 pangkat X, dikali 6 kali 10 pangkat Y per 9 kali 10 Y. Hasilnya 0,67 dan di sini 0,67 pangkat Y, sehingga jawabannya order reaksi O3 yaitu pangkat sama dengan 1. Maka hukum laju reaksinya adalah V kali K, V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi O3 pangkat 1. Nah, dari hukum laju reaksi yang telah kita cari tersebut, kemudian kita gunakan untuk mencari ketetapan laju reaksi. Nah, ketetapan laju reaksi ini kita gunakan data 1. Nah, rumusnya kita taruh di sini. V sama dengan K kali konsentrasi NO dikali konsentrasi ozon. Berarti sama dengan dari data 1 itu V sama dengan 6 kali 6 kali 10 4 5 sama dengan K kali 1 kali 10 4 6 dikali 3 kali 10 4 6. Nah, K sama dengan 6,6 kali 10 4 per 3 kali 10 4 15 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 7. Nomor 3 yaitu tentang kinetika atau laju juga. Di sini pertanyaannya adalah dekomposisi X-nya. Dekomposisi X-nya adalah reaksi berorder 2 dan memiliki konstansa laju 7,02 kali 10 3 per M kali S pada suhu tertentu. Pertanyaan A, berapa waktu paruh reaksi ini pada konsentrasi awal 0,1 M? Kemudian pertanyaan B, berapa lama agar konsentrasi Xy berkurang hingga 12,5% dari konsentrasi awalnya ketika konsentrasi awal 0,1 M? Kemudian yang C, jika konsentrasi awal Xy adalah 0,05 M, berapakah konsentrasi Xy setelah 50 second? Nah, dekomposisi Xy yaitu order 2 dengan konstansa laju 7,02 kali 10 3 per M kali S. Nah, pertanyaan A, T paruh pada konsentrasi awal 0,1 M. Nah, T paruh itu rumusnya 1 per konstanta kali konsentrasi zat XY atau konsentrasi, bisa kita lambangkan di sini A. Jadi 1 per 7,02 kali 10 3 dikali 0,1 dan ditemukan yaitu T paruh sama dengan 1424,5 second. Kemudian T ketika konsentrasi berkurang 12,5% dari konsentrasi awal yaitu 0,1 M. Berarti konsentrasi awal 0,1 M, konsentrasi akhir atau AT ini 12,5% kali konsentrasi awal menjadi 0,0125 M. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 1 per konsentrasi awal min 1 per konsentrasi akhir sama dengan konstanta kali waktu. 1 per 0,0125 per 1 per 0,012 kurangi 1 per 0,1 sama dengan 7,02 kali 10 min 3 T. 80 kurangi 10 sama dengan 7,02 kali 10 min 3 kali T.
70 sama dengan 7,02 kali 10 per min 3 T. T sama dengan 70 per 7,02 kali 10 per min 3. Dan ditemukan yaitu T sama dengan 9.971,5 second. Pertanyaan C, jika konsentrasi awal itu 0,05 M, maka berapakah konsentrasi awal setelah 50 second? Kita menggunakan persamaan yang sama seperti pada jawaban untuk soal B, yaitu 1 bagi konsentrasi akhir kurangi 1 bagi konsentrasi awal sama dengan K kali T. Nah, di sini kita tinggal masukkan 1 bagi konsentrasi akhir min 1 bagi 0,05 per 7,02 kali 10 min 3 kali 50. 7,02 kali 10 kali 10 kali 50 itu 0,351. 1 bagi konsentrasi akhir per 1 bagi 0,05 sama dengan 0,351. 1 bagi konsentrasi akhir min 20 sama dengan 0,351. Nah, 20 ini kita pindah ruas sehingga 1 bagi konsentrasi air sama dengan 0,351 tambah 20 sama dengan 20,351. Konsentrasi akhir sama dengan 1 per 20,351 sama dengan 0,049 M. Selanjutnya, nomor 5, ini tentang termodinamika, yaitu soalnya metanol terbakar dalam oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Pertanyaan A, tuliskan persamaan reaksi pembakaran metanol cair. Kemudian yang B, mencari delta H reaksi, delta S reaksi, delta G reaksi pada T sama dengan 25 derajat Celcius. Gunakan tabel data termodinamika. Apakah pembakaran metanol spontan? Nah, pembahasan persamaan reaksi metanol cair yang setimbang itu 2CH3OH ditambah 302 menjadi 2CO2 tambah 4H2O. Nah, untuk mencari delta H reaksi, kita yaitu dengan cara sigma delta H hasil min sigma delta H reaktan. Nah, di sini dikali, nah, di sini stepnya itu pertama sigma dari delta H reaksi yaitu 2 kali delta HCO2 tambah 4 kali delta H2O dikurangi dengan 2 dikali delta HCH3OH2 ditambah 3 kali delta HO2. Nah, kemudian kita masukkan delta H-nya yang ada di tabel itu delta HCO2 itu min 393,5, H2O itu min 285,8, kemudian CH3OH itu min 238 dan delta HO2 itu sama dengan 0. Kita jumlahkan dan kita kurangkan sesuai dengan ini. Di sini kita kurangkan min 7874 min 1143,2. Kemudian di sini karena di sini min dan min jadinya di sini jadi plus. Jadinya min 1930,2 plus 476 sama dengan min 1454,2 kilojoule per mol. Nah, untuk delta S reaksi ini konsepnya mirip untuk mencari delta H, yaitu dengan sigma delta S hasil min sigma delta S reaktan. Nah, karena konsepnya mirip, kita masukkan saja SCO2 itu 213,74, SH2O itu 69,91, CH3OH itu 127, SO2 itu 205,03. Kemudian kita jumlahkan 427, kalikan dan jumlahkan. Dikalikan, hasilnya jadi 427,48 tambah 279,64 dikurangi 24 tambah 61,09 sehingga 707,12 min 861,09 menjadi min 161,97 joule K per mol. Delta G reaksi yaitu 2G 2 kali G CO2 4 kali G H2O kurangi 2 kali delta G CH3OH tambah delta G O3 kali delta O2. Kemudian kita masukkan angkanya 2 kali min 39,3
2,39 tambah 4 kali min 237,818 min 2 kali min 166,3 plus 3 min sama dengan min 788,17 tambah min 94,72 min dalam kurung min 332,6 tambah 0 menjadi min 1737 min 4318 plus 332,6 sama dengan min 1404834 kilojoule per mol. Untuk di sini terlihat untuk menjawab pertanyaan C yaitu dilihat dari perhitungan yaitu delta H kurang dari 0, delta S kurang dari 0, delta G kurang dari 0. Artinya berlangsung spontan namun tidak di seluruh T. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik. Selanjutnya nomor 6 ini tentang menyetarakan reaksi redox. Yang A ini kita menyetarakan reaksi redox dalam suasana asam, kemudian yang B itu menyetarakan reaksi redox dalam suasana basa. Nah, kita ke A dulu ya. Nah, di A ini kan SiO3-2 tambah Mg menjadi Si tambah MgOH, suasananya asam. Kita pecah setengah reaksi, yaitu oksidasinya itu Mg menjadi MgOH 2 kali, kemudian reduksinya itu SiO3-2 menjadi Si. Nah, kita lihat dan kita setarakan nih atom selain O dan H. Ini ada Mg dan Si, dan ternyata keduanya di sisi kanan dan kiri itu sudah setara. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu menyetarakan atom O di kanan dan di kiri. Nah, di reaksi oksidasi bagian kanan ini ada 2O, maka agar setara kita tambah 2H2O. Kemudian di reaksi reduksi ini di sebelah kiri itu sudah ada 3O, berarti sebelah kanannya kita tambah dengan 3H2O agar sama-sama 3O. Nah, di reaksi oksidasi atom H di kanan dan di kiri ini kan tidak setara, maka kita tambahkan H plus agar kanan dan kirinya sama. Untuk reaksi oksidasi ini Mg tambah 2H2O2 menjadi MgOH2 ditambah 2H plus, sehingga di kanan dan kiri itu sama-sama 4H dan 2O. Kemudian untuk reaksi reduksi ini agar H dan O-nya itu sama, di sini di sebelah kiri itu kita tambah 6H plus, jadinya baik kanan dan kiri itu memiliki 6H dan juga 3O. Nah, setelah OH dan atom-atom lainnya itu setara, kita setarakan muatannya untuk oksidasi. Nah, di oksidasi ini sebelumnya reaksi di kanan itu plus 2, reaksi di kiri itu 0. Nah, supaya sama-sama, maka kita tambahkan elektron di sebelah kiri sebelah kanan agar muatannya itu di sini 0 dan di sini juga 0, 2 elektron. Terus reaksi reduksi ini di sini kan sebelumnya itu di sini Si2 ini 2 muatan, min 2 muatan 6 plus. Terus nah di sini kan ada plus 4 plus muatan plus 4 dan sebenarnya di sini 0. Nah, maka di sini kita tambahkan 4E agar ini 0 dan di sini juga 0 muatannya. Kemudian kita gabungkan oksidasi dan reduksi ini. Sebelumnya kita faktorkan ya, kita faktorkan. Nah, kita untuk menghilangkan elektron, jadi yang oksidasi ini kita kali 2, yang 4E ini yang supaya di sini 4E, di sini juga 4E, di sini nanti bisa hilangkan. Nah, kita jumlahkan nih. Jadi SiO3-2 ditambah 2 Mg ditambah 2H plus. Nah, karena tadi kan di sini 4H. Ini kan kalau dibagi 2 4H plus, di sini 6H plus. Berarti ini di sini hilang 4, tinggal 2 menjadi Si tambah 2 MgOH2 tambah H2O. Nah, ini kan tadi ini 2H2O dikali 2 itu kan 4H2O.
Di sini ada 3H2O. 3H2O berarti mohon maaf saya salah nulis, harusnya di sini H2O-nya di sini, dan di sini harusnya ini di sini tidak ada H2O. Jadi untuk reaksi sebelah kanan itu hanya Si ditambah 2MgOH2. Kemudian untuk B di sini kita akan menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basah, yaitu ClO3 min 1 tambah MnO2 menjadi Cl min tambah MnO4 min. Nah, oksidasinya itu MnO2 menjadi MnO4 min. Sementara reduksinya itu ClO3 min ditambah Cl min. Nah, reaksi oksidasi karena ini Mn dan Cl itu sudah sama-sama koefisiennya sama, ya kita tinggal langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan Mn di oksidasi ini sebelah kanan itu ada 4O, sementara ini tadi baru 2O, sehingga kita tambahkan 2H2O agar sama-sama 4O. Kemudian reduksinya bahkan 3H2O agar sama-sama memiliki 3 atom O. Nah, kemudian kita setarakan atom H di kanan dan di kiri. Nah, dengan menambahkan 4H+. MnO2 ditambah 2H2O menjadi MnO4 4 min plus 4H+. ClO3 min tambah 6H+ menjadi Cl min plus 3H2O. Nah, uniknya dari penyetaraan reaksi redoks suasana basah ini, karena suasana basah maka kita perlu menambahkan OH min baik di kanan atau kiri. Jadi langkah selanjutnya kita menambahkan OH min sejumlah dengan H+ yang sudah ditambahkan tadi. Jadi MnO2 tambah 2H2O tambah 4OH min menjadi MnO4 min menjadi 4H+ plus 4OH min. Di sini ClO3 min plus 6H+ plus 6OH min menjadi Cl min plus 3H2O plus 6OH min. Nah, 4OH plus 4OH min ini kan menjadi H2O. Nah, karena menjadi H2O sehingga H2O di sini hilang, di sini tersisa 2H2O. Kemudian ini 6H plus 6OH min ini menjadi 6H2O. Di sini ada 3OH2 sehingga di sini tinggal 3H2O dan di sini H2O hilang. Sehingga oksidasinya adalah reaksi oksidasi di sebelah kanan itu MnO2 plus 4OH min menjadi MnO4 min plus 2H2O. Reduksinya ClO3 min plus 3H2O menjadi Cl min plus 6OH min. Nah, setelah itu kita samakan muatannya untuk oksidasi. Di sebelah kiri ini ada 4OH min dengan sehingga muatan sebelah kiri menjadi min 4. Nah, karena di sebelah kanan ini tadi muatannya hanya min 1, kita perlu menambahkan 3 elektron agar sama-sama min 4. Kemudian direduksi ini di sebelah kiri itu ada muatan 1 dan min 6, min 7, dan kita perlu menambahkan 6 elektron agar sama-sama min 7. Dan setelah itu kita faktorkan, yaitu dengan untuk menghilangkan elektron, dan oksidasi kita kali 2 ya, benar, kali 2, dan kita gabungkan sehingga menjadi ClO3 min plus H2O plus 2MnO2 plus 2OH min menjadi Cl min plus 2MnO4 min. Selanjutnya kita membahas nomor 7, yaitu soalnya tentang elektrokimia. Sel galvani dibuat dengan menghubungkan 2,5 sel dengan jembatan garam pada wadah pertama. Kawat kromium direndam dalam lautan 1 mCrCl3 dan wadah yang lain kawat tembaga direndam dalam 1 mCuCl2 dengan asumsi kawat kromium berfungsi sebagai anoda. Gambarkan skema untuk sel ini bersama dengan persamaan untuk setengah reaksi anoda, setengah reaksi katoda, dan keseluruhan reaksi sel. Notasi sel dan hitunglah potensial selnya. Gunakan tabel potensial reduksi standar.
Di sini ini gambarnya ya. Ini elektroda CR sebagai anoda, elektroda CU sebagai katoda. Di sini ini perpindahan elektronnya itu dari anoda ke katoda. Ini voltmeter. Ini jembatan garam. Kemudian di sini CR, di sini CU. Setengah reaksi di anoda itu CR solid menjadi Cr13 liquid tambah 3 elektron. Kemudian di katoda itu Cu2 liquid, Cu2 aqueous atau larutan plus 2E elektron menjadi Cu solid. Nah, reaksi keseluruhannya tinggal kita gabungkan. Anoda CR menjadi Cr13 plus 3E dikali 2. Katoda Cu2 plus 2E menjadi Cu kali 3, sehingga 2Cr plus 3Cu2 plus menjadi 2Cr3 plus 3Cu. Notasi selnya CR solid, Cr13 aqueous, jembatan garam, Cu2 plus aqueous, Cu solid. Potensial selnya itu sel katoda min sel anoda plus 0,34 min dalam kurung min 0,71 sehingga jadi plus 1,05 V. Nomor 8 ini tentang elektrokimia juga. Perhatikan alkohol larutan AlCl3 menggunakan elektroda PT. Tulislah reaksi setengah balik di katoda dan ada berapa Al dapat dihasilkan dengan masuk 15 ampere dalam 30 menit. Elektrolisis lelehan AlCl3 dengan elektroda PT. Elektroda PT itu elektroda inert. Reaksi setengah sel baik pada katoda dan anoda. Katodanya Al13 tambah 3E menjadi Al. Terus anoda 2Cl- menjadi Cl2 menjadi 2E. Nah, kalau kita gabungkan, kita kali dulu reaksi di katoda kali 2, reaksi anoda kali 3. Sehingga digabungkan jadi 2Al13 plus 6Cl- menjadi 2Al plus 3Cl2. Yang B, massa air yang dihasilkan dengan memasok 15 ampere selama 30 menit. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus W sama dengan E kali I kali T pada 96.500. E itu adalah AR per pilox. Jadi 27 per 3 9 kali 15 ampere kali 1800 second atau 30 menit pada 96.509 2,51 gram. Selanjutnya soal nomor 9, hitung energi ikat inti dalam J untuk spesi Fe dengan nomor atom 26, nomor massa 56, diketahui massa atom terikat Fe adalah 55,934 SMA, massa proton 1,007825 SMA dan massa neutron 1,008665 SMA, 1 kg sama dengan 6,002 kali 10 SMA. Pembahasan. Spesi nomor atom atau jumlah proton itu 26. Jumlah neutron itu nomor massa min nomor atom 56 min 26 sama dengan 30. Massa proton itu 26 kali 1,007825 SMA berarti 26,2003445 SMA. Massa neutron 30 kali 1,00865 SMA berarti 30,25995. Nah, delta M ini massa atom terikat, jadi massa yang sudah diketahui dalam kurung massa proton tambah massa neutron. 55,939 min dalam kurung 26,20345 tambah 30,2599 sama dengan min 0,525. Delta E, energi ikat itu sama dengan delta M kali C kuadrat. Delta E sama 0,525 kali 3 kali 14 8 kuadrat sama dengan 4 kali 7 kali 14 16 SMA. Delta E sama dengan 4,7 kali 14 6 SMA. Kita kali 1 kg pada 6,02 kali 10
26 SMA 1 joule per 1 gram. Sehingga jawaban adalah 0,78 kali 10 pangkat min 10 kilogram. Atau 7,8 kali 10 pangkat min 11 kilogram. Sekian pembahasan yang telah saya lakukan tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.